warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Zat yang telah mengantarkan diri-diri kita untuk bisa hadir di majelis ini. Salawat dan salam tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mampu mengantarkan kita semuanya minat dzulumati ilan nur, dari zaman dan jalan kegelapan menuju kepada zaman dan jalan yang terang benderang di bawah naungan Adinul Haq, Adinul Islam. Hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan tema kami pada pekan yang lalu. Insya Allah saya hanya melanjutkan saja tentang kaifa sholatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatul lail maksudnya. Kajian ini terfokus pada bagaimana tata cara sholat malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu persatu. Yang pertama, barangkali hanya yang saya pahami, hanya Persyarikatan Muhammadiyah yang menganjurkan mengamalkan sholat 2 rakaat yang ringan tanpa menyebut nama sholat sendiri, tetapi adalah antara lain beberapa hadis. Saya kutipkan satu, an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili, apabila beliau akan berdiri salat malam, liyusolli aftata salatahu bi rak'ataini khafifataini. Hadis ini riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Artinya saya tidak akan memaksakan, karena ini masalah yang dalam tarjih sudah dianjurkan, dalam tanya jawab agama yang dikelola oleh Suara Muhammadiyah juga dianjurkan. Cuman pada prakteknya untuk sholat iftitah ini disikapi berbeda-beda. Yang pertama, sholat iftitah yang dilakukan Nabi karena pada waktu bangun tidur sholat malam, sehingga sebagian ada yang menginterpretasikan loh itu kan sholat tahajud, kalau taraweh kan sudah sholat isya dan seterusnya. Ya, ini pendapat, tapi karena ini adalah hasil sebuah istihad dari majelis tarjih, memang Muhammadiyah tetap menganjurkan adanya sholat 2 rakaat untuk memulai sholat malam. Mengapa? Karena dalam persepsi Muhammadiyah, sholat malam itu ya namanya macam-macam. Tahajud karena tidur dahulu, qiyamul lail karena berdiri pada waktu malam, sholatul lail, sholat yang dilakukan pada waktu malam, sholatul witir karena dia dilakukan dengan ganjil, dan sholatul tarawih, sholat yang tidak tergesa-gesa karena ada unsur ngaso sedela. Jadi dari 5 nama itu bagi Muhammadiyah ya pada baik, ya taraweh, ya tahajud, ya qiyamul lail, ya sholatul lail, ya sholat witir sama. Karena persamaan nama itulah maka khafifatain 2 rakaat yang ringan itu dianjurkan. Soal teng mriki mangke wonten napa mboten, kemudian munfarid apa berjamaah lah, saya kira itu monggo lah nggih, jangan kemudian itu menjadi syarat khusus bahwa harus ada atau harus tidak ada. Monggo sing arep nglakoni ya monggo, arep nglakoni berjamaah ya dari imame sing mengkoordinir, nek ora ya disepakati memang ora nggih. Tapi jangan kemudian itu menjadi sesuatu yang menyebabkan kita berbeda, ora sreg karena ora iftitah atau kebalikannya. Nyong jane ora seneng iftitah tapi wong imame merintah kon iftitah lah. Jadi ya dipahami saja lah, itu hanya sholat ringan
Malah sebenarnya tidak ada iftitahnya. Saya baca referensi itu tidak ada iftitahnya, hanya Al-Fatihah saja. Jadi tidak ada doa pembukanya ya. Ini sebagian dalil, tapi kita tetap mengambil dalil ada iftitah. Baik Bapak Ibu, ini satu persatu tentang bagaimana cara sholat malam Nabi. Bapak Ibu yang kula hormati, pertama saya ingin menyampaikan dulu ini dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Hadis ini yang dijadikan rujukan utama oleh orang-orang yang membid'ahkan sholat 4 rakaat. Itu. Ini dalilnya ini. Ya. Tapi perlu saya sampaikan dahulu, saya beberapa waktu yang lalu ngaji sampai terulang beberapa kali karo Adi Hidayat. Nang YouTube maksudnya. Ya hanya saya penasaran dengan hadis ini, saya cari kajian-kajian yang terkait hadis ini. Oh ya sudah, sehingga saya hanya sedikit memahami ilmu. Pertama, Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu melihat, jadi kisahnya itu Nabi sedang memberikan khutbah. Kata-kata khutbah di sini itu jelas bukan pada sholat Jumat, karena ada orang yang bertanya kemudian dijawab Nabi. Kata-kata khutbah di sini berarti dia sedang memberikan tausiah. Ketika Nabi sedang memberikan tausiah, ana rajulun, tiba-tiba ada seseorang yang berkata tentang ini sallallahu alaihi wasallam. Di situ qala, dia bertanya tentang kaifa sholatul lail. Pertanyaannya umum, ya Rasulullah bagaimana cara sholat malam? Padahal Nabi sedang ya ceramah lah bahasanya ya ini. Kemudian pola Nabi tidak diam meskipun lagi ceramah, karena ada yang bertanya, tentu Nabi menjawab dengan jawaban yang bisa dimengerti oleh si penanya dengan pelaksanaan yang tidak merepotkan. Nabi tidak berkata sekian rakaat dengan cara sekian bukan, tapi kalimatnya indah. Karena pertanyaannya kaifa, bagaimana, maka dijawab sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat ya. Faidah khiftas subha, apabila kamu banyak sekali melakukan sholat malam sampai masuk subuh atau hampir masuk subuh ya, ini fa'atir, sholat witirlah biwahidah, sholat witir 1 rakaat. Hadis ini bukan menegaskan berapa rakaat, tentang apakah hanya ini, oh bukan. Kebetulan kalau Nabi menjawab kan pasti sesuatu yang bisa dipahami oleh si penanya. Artinya begini Ibu, Pak, sholatul lail masna dulu. Sholat malam itu caranya 2 rakaat. Sudah 2 rakaat, sudah kamu berdoa 2 rakaat. 2 rakaat itu berdoa untuk masing-masing. Oke, nanti perlu belajar perintah kutiba alaikumusiyam 183, syahrul Ramadan sampai 185, 86, 87. Perintah kutiba alaikumusiyam itu dengan teman-temannya ada 5 ayat, 183, 84, 85, 86, 87. Setelah itu sudah tidak ada lagi perintah puasa di dalam Al-Quran. Golati kalimat syahrul Ramadan, golati kutiba alaikumusiyam, ya mu anane nang kono tok. Tapi beda karo sholat. Oh, sholat nang dinti, ana zakat nang dinti, ana haji ada di beberapa tempat. Tapi puasa khusus ayat niku. Karena di dalam tengah-tengah syahrul Ramadan ya, kemudian uhilalakum laytasyamu rafas, itu yang terakhir 187. Sebelum antara 183, 184, 185 itu tentang puasa semuanya. Tapi 186 ya, itu tidak berhubungan langsung dengan puasa. Karena apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
uji budak wadita idatan dan ilakhiri seterusnya. Tapi nanti pada ayat 187 ditutup lagi. Uhilla lakum la tasyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah ini dan seterusnya. Jadi ketika 187 diakhiri naik lagi puasa iktikaf. Ketika iktikaf aja perek-perek sing wadon. Itu. Tapi di luar iktikaf boleh. Tapi 186 sebelum cerita iktikaf itu Allah berfirman, Muhammad, nek ana wong takon aku nengendi. Ketika ada orang bertanya di mana Allah, jawab Allah qarib, Allah itu dekat. Ya, dia akan mengabulkan doa-doa yang diminta. Sampai sedekatnya Allah itu diilustrasikan lebih perak tinimbang urat sing nang leher sing par karo kuping. Jadi mendengar sekali bahasanya kayak gitu. Maka hadis tentang sholatul lail masna, masna, artinya 2 rakaat itu berhenti untuk memberi kesempatan kepada orang yang sholat. Mungkin dia meminta kepada suatu khusus. Misal, saya akan mendoakan anak yang mana yang saya doakan? Oh, anak pertama, sholat dia 2 rakaat. Setelah itu dia memohon kepada Allah karena sudah melakukan kebaikan sholat. Sapa gue anakku sing barep. Engko sholat maning masna lagi. Kemudian berhenti, dia minta kepada siapa sekarang? Anak sing keloro. Nah, nggih. Ini terus ngantek pirang rokangat pinten tidak disebutkan. Nggih, karena apa? Faidah khifta subha. Kalau sholat itu dilakukan banyak sekali ngantek arep mlebu subuh, nah maka tutup nganggo witir, fa'autir biwahidah. Cukup ditutup karo witir serakaat. Niki hadis Bukhari Muslim tentang sholatul lail masna. Okay? Jadi hadis ini menunjukkan sholat sing santai rong rokangat donga, rong rongat maning donga ngantek kapan? Ya sekuate. Coba nek jenengan sholat bar isya ngantek subuh kira-kira pirang rokangat. Nah niku. Jadi tak terbatas memaknai ini, yang penting sholatnya itu dilakukan dengan santai 2 rakaat berhenti, 2 rakaat lagi berhentilah. Ini yang saya pahami dari beberapa hal yang saya sampaikan ini. Terus yang kedua, nanti Aisyah juga meriwayatkan bahwa sholat Nabi itu 2 rakaat. Ini nanti dijadikan tarjih sebagai argumen bolehnya sholat malam 2 rakaat dan juga 2 rakaat ya. Ini Bapak Ibu yang kula hormati, tusolli fima baina ayafraha min sholat. Ya. Aisyah pernah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat. Ya, ini maksudnya adalah wahiyalati yad'un nasu al-tamama ilal fajri, yang manusia menyebut sholat setelah malam itu dengan atamah sampai waktu fajar, tidak menyebut berapa rakaatnya, tapi sholat seperti itu, kayak seperti dari Ibnu Umar rong rokangat ngantek waktu fajar ya. Ini terus ihda asyrata rakaatan. Bapak Ibu yang kula hormati ya, ini 11 itu angka yang dulu saya sampaikan karena kita dianjurkan untuk sholat sunnah berapa sehari, berapa sholat wajib dan sunnah sehari berapa kemarin? 40, 17 wajib, rolas rawatib, 29 dari 11. Nah
Hadis yang kedua yang disebutkan riwayat Muslim dari Aisyah bahwa sholat malam yang dilakukan oleh Nabi ya dengan 11 rakaat sebagai pelengkap keterangan sholat dari Ibnu Umar. Tadi sholatul lail masna mandek, masna mandek. Karena dua tidak menyebut berapa, maka Aisyah di sini menyebut sholat yang dilakukan Nabi ini 11 rakaat. Angkanya jumlahnya jelas ini di sini, ini. Dan beliau salam itu setiap 2 rakaat, sama seperti hadisnya Ibnu Umar ya. Terus sampai pada akhirnya masuk fajar, maka beliau mengakhiri sholat dengan 1 rakaat. Nah, ini nanti saya terangkan, ini dalilnya dulu nanti loh sebaiknya bagaimana lagi nanti. 2, ini Aisyah radhiyallahu anha tentang sholat yang sejak tahun 2024 2025 dilaksanakan oleh Kerajaan Arab Saudi di Mekah dan Madinah. Sholat Mekah pinten rakaat? Dulu berapa? 23 terus. Tapi mulai tahun 2024, 2025 dan 2000 ini insya Allah ini sekarang bukan 23, bukan pula 11. Pinten? Iya, 13 ya. Nggih. Hadirin dirahmati Allah, sekang diko nganggo dalil 13. Nah, ini Aisyah juga ya. Qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ya, ia berkata ini, Ro'aitu, Aisyah itu ndeleng, melihat. Melihat siapa? Rasul. Yang dilihat apa? Sholat lail, sholat pada waktu malam. Hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Aisyah itu di sini anak Aisyah taqalat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli minal laili salasin asyratan rokngatan. Aisyah melihat Nabi sholat malam disebut 13 rakaat. Kalau yang di atas pinten 11. Kalau yang di bawah ini adalah langsung saya itu kasih merah-merah pira telulas ya, ini jadi ada ya, ini ada yu'tiru min dzalika bi khamsin. 13 itu tidak menyebutkan dengan cara apa, pirang rakaat tidak disebutkan 22, tidak juga disebutkan 4, tapi hanya Aisyah menghitung ada 8 rakaat sholat malamnya, belum witir ya. Niki la yajlisu bisain illa fi akhiriha. Kemudian yu'tiru min dzalika bi khamsin. Nabi menutup sholat witirnya dengan 5 rakaat. Dan 5 rakaat itu beliau tidak duduk di tengah kecuali pada tahiyat akhir. Pak Soroyo mengkombok sekali-sekali kepengen witire 5 ya kena anak dalile monggo, cuman makmumnya pada makruh apa ora. Malah 3 rakaat ngadeg makmumnya pada ngomong subhanallah darani imame kelalen, padahal memang harus niat 5 lah. Dalil sholat witir 5 itu memang sah. Dalil 7 juga nanti ada dan 9. Jadi macam-macam bu sholat malam itu. Sehingga Bapak Ibu ya,
Ini sing penting niki Bu, sing penting salate aja kayak gie. Loh, sebentar ini kok enggak muncul suaranya nih. Ya. Loh. Niki sholat 110 km per jam gitu. Nah, tapi ternyata si kalah ya, karo ge patang itu 50 jam. Perhatikan, Allahu Akbar. Nah. Ini harusnya ada suaranya ini, pengapunten ini kok di sini malah nggak keluar ya. Oh, oh iya sudah. Yeah. Tapi di sini juga nggak muncul ini. Oh ya, ya sudahlah. Pangapunten nggih, ini saya kutipkan bukan untuk ditiru nggih, tapi ternyata memang ada bagian dari saudara kita yang sholat itu seperti ini. Nggih. Kalau melihat dari tempatnya, sepertinya ini udah neng kota, neng desa. Melihat dari sederhananya bangunan musolanya, nggih, itu, nggih. Maaf, sedang isi pengajian, nanti lagi insya Allah. Sedangkan yang kedua ini di masjid kota Bu, terlihat dari bentuk masjidnya karo kelambine seragam kabeh. Artinya kan putih ini berarti kelompok nggih. Ini karena putih kabeh ini. Kalau di atas kan bervariasi, kalau di bawah itu kan hampir semua putih. Nah ini. Sing penting aja jangan tekai kiye salat sing ngitung jumlah rakaat. Nggih. Karena ngebut maka kudu akeh. Nah niku. Nggih. Itu bisanya bisa 40 rakaat. Sebagaimana Imam Malik meriwayatkan pada di Baghdad, Irak, sholat tarawihnya itu 40 ditambah witir itu. Gua jajak kayak gini ngebutnya kayak gini. Tapi ini di Indonesia nggak ada riwayat sholat 40, paling ya telulikur nih, selikur atau telulikur nih. Baik Bapak Ibu, jadi intinya makaten sholat malam itu bisa dilakukan 2 rakaat. Tarji Muhammadiyah mengakomodir hadis-hadis tentang sholat 2 rakaat. Ya, tapi Muhammadiyah juga sangat bijak mengakomodir hadis tentang sholat Nabi itu 4 rakaat. Ini, ya, ini Abi Salamah Ibn Abi Dar ini ponakannya Aisyah ketika beliau bertanya tentang kaifa sholatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah itu ditanya tentang bagaimana tata cara sholat Ramadannya Nabi, artinya sholat tarawih. Maka Aisyah menjawab, Nabi gue baik nang Ramadan utawa nang luar Ramadan itu ora tau lebih sekang 11. Kata-kata 11 artinya juga ada riwayat 13, baik Ramadan maupun di luar Ramadan. Terus karena sing takon ponakane, Aisyah tentu lebih paham tentang kebiasaan Nabi di rumah. Maka beliau menjawab, Nabi itu sholat 4 rakaat. Kamu jangan tanya, patang rakaat suwe apa ora? Lah itu jangan tanya itu. Dan terus patang rakaat apik apa ora, jangan tanya itu. Wis jelas suwe, jelas apik. Ya. Hal ini saya pahami dari Ibni Abbas dengan beberapa orang yang ikut sholat di rumah bibinya tentang kepriwe caranya sholat wengine Rasul. Ya, Ibni Abbas meriwayatkan dia berada di belakang Nabi. Kemudian Nabi sholat malam, membuka sholat malam dengan 2 rakaat yang ringan sudah. Kemudian Nabi sholat malam. Yang dibaca setelah Al-Fatihah adalah surat Al-Baqarah. Pikirannya makmum
paling mengko 100 ayat ruku. Nah, tadi makmum karo mikir suwe temen ya langko paling 100 ki digenepna. Lanjut ngantek pol surat Al-Baqarah ya 286 pikirane ki arep ruku. Nah, ternyata esi dilanjut surat Ali Imran. Insyaallah kesi serkangat Bu ya pikirannya ke paling mengkobar Ali Imran, Masya Allah lanjut Anisa jadi pirang ayat pirang juz 5 juz 4 lembar. Nah, gue serkangat loh kan mbek ngadege tok rukune suwene meh pada karo ngadege lah ya sujud dan seterusnya. Maka setelah itu aku tidak pernah mengikutinya lagi, sepisan-sepisannya tok. Nah iya, nah nggih ya pangapunten. Jadi kenapa nanti hadis Nabi ngantek bengkak sikile pangapunten nggih, oh ternyata saking suwene ngadeg. Cobi mangke pangapunten jenengan kepengin nyoba nengar pengimaman gitu sebagai Quran sing gede jenengan maca wi sholat sunnah itu boleh membaca Bu okay? Saya itu sholat kadang-kadang begini kalau nyekel kertasnya sebelah meja, saya sholat sebelah meja setelah Fatihah jangan ora apal kabeh tak buka arep maca surat apa ki tak print dhisik nggih. Nah niku lah jajal nek jenengan maca Quran sejuz kira-kira butuh waktu pira? Pinten? Berapa? Kayak nasi bani setengah jam, ya bani sejam ya sekitar itulah. Katakanlah misalkan setengah jam. Nah ya, misal ya, misal karena imam habis lancar ya setengah jam lah, misal. Lagi nek 5 juz kira-kira pirang jam? Nah gue loro setengah jam nembe ngadege tok. Kin besar kangat. Lah pangapunten nggih Bapak Ibu, saya membaca hadis ini, saya bertanya kepada orang tapi isi urung marem. Aku urung ketemu nalar gitu loh. Kepriwe carane Nabi bisa sholat 1 rakaat 5 juz. Padahal aku maca nyun sewu gitu kan, katakanlah setengah sampai 1 jam. Maca orang ngebut loh. Lagi nek 5 juz ki ngatek pira, ki besar kangat. Lah arep pirang jam sholat malam itu. Padahal kan ini Aisyah menyebut berapa 11, 13, 7 lah itu kan. Nah, jadi urung ketemu lah nggih kula tesi kagungan pitakonan nggih. Kepriwe carane? Orang mungkin Nabi sholat yang ngebut kayak kan orang mungkin. Nah, tapi diwaca 5 juz dalam 1 rakaat itu lah durung langko sing keloro pira. Nah, sing ketelu kepapat lah ini. Jadi ini saya masih penasaran banget kepriwe carane sholat bisa 1 rakaat 5 juz gitu. Lah kok juz sing rakaat kedua kok pira? Lagi membutuhkan waktu pirang jam. Padahal sholat malam kalau sepertiga malam terakhir kan hanya berapa jam itu? Itu. Kan orang dereng ketemu kalau dereng ketemu walaupun dan nanya tapi urung marem nih kalau ini Muhammadiyah itu menggunakan hadis muttafaqun alaihi yang sholat malam itu menggunakan 4 rakaat ya niki 4 rakaat salam sumunya sholat salasan kemudian Nabi sholat 3 rakaat. Ini. Jadi intinya silahkan badai 2 ya boleh, 4 juga boleh. Perhatikan. Karena Muhammadiyah organisasi yang tidak bermazhab. Napa? Tidak bermazhab. Sehingga tidak perlu mengikatkan diri dengan pendapat salah satu imam mazhab. Ya, ini. Tetapi pendapat-pendapat imam boleh dijadikan rujukan, pendapatnya bukan orangnya. Dijadikan rujukan itu dari mana mereka mengambil. Maka
Persyarikatan ini memahami bahwa tidak ada satu imam mazhab pun yang memerintahkan untuk diikuti dan dijadikan mazhab satu-satunya. Asy-Syafi'i saja, imam yang paling dihormati di antara sekian banyak imam dan pendapatnya paling banyak diikuti hampir seluruh dunia itu, dia berkata mazhabnya apa kalau Imam Asy-Syafi'i? Al-Quran was sunnah. Jadi kalau ada Al-Quran dan As-Sunnah, maka itulah mazhabku, kata kata Asy-Syafi'i. Sementara muridnya, ya, ini Imam Ahmad ibni Hambal, justru dia memberi tahukan kepada murid-muridnya, la taqoladni, kamu jangan taklid kepadaku, wala taqolad Malik, juga jangan taklid kepada Imam Malik, wala Syafi'i, jangan pula kepada Imam Asy-Syafi'i, wala Auza'i, wala Sauri, kamu juga jangan taklid ikut kepada Imam Al-Auza'i atau Imam As-Sauri. Wahud, tetapi min haitsu akhodu, tapi ambillah dari mana para imam-imam itu mengambil dalil niku. Nah, inilah yang diyakini oleh Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah itu tidak bermazhab tetapi bermanhaj. Kalau mazhab berarti mengikuti salah satu di antara 4 imam, tapi kalau manhaj itu tidak menjadikan orang sebagai panutan, tapi menjadikan dalil yang digunakan oleh para imam untuk dijadikan rujukan. Okay, ini karena Muhammadiyah tidak bermanhaj, tidak bermazhab tetapi bermanhaj, maka Muhammadiyah itu mempersilahkan kepada pengikutnya untuk melaksanakan sholat malam sebagaimana yang ia yakini. Saya taraweh, tapi setelah taraweh bolehkah saya bertahajud? Asal pembetan jenengan pun taraweh bengi-bengi tapi jenengan biasa tahajud. Tahajud kenging mboten? Boleh. Dari mana kata-kata boleh? Dari pendapat hadis Ibnu Umar, sholatul lail masna masna, ya. Tapi nek khawatir mbok subuh, lah itu kan kalimatnya begitu, tidak menyebut angka jumlah. Sholat bengi gue mulai loro ngantek pira, mengko nek arep petabrak subuh ya ditutup nganggo witir siji. Ini tidak menjadikan rujukan bahwa sholat kudu 11, kudu 13. Karena sholat malam itu boleh kurang dari itu. Niku, apakah Nabi pernah kurang dari 11? Ya pernah. Pernah 7, pernah 5, pernah 9. Kenapa Nabi seperti itu? Kondisi lagi kurang fit. Okay. Maka Qiyamul Lail itu hakikatnya tak terbatas. Ini kalau mengikuti kajiannya Adidaya dan lain-lain. Sedangkan makna 11 dan 13 yang dijadikan, apa yang dilihat oleh Aisyah, itu bukan sesuatu yang bersifat qot'i harus. Jenengan memang harus 11, tapi nek macane kayak Kanjeng Nabi, sholat malamnya lama niku. Maka pada masa Umar beliau berkata bid'ah sing paling apik karena dia melakukan 2 hal. 1, sholat sunnah yang tadinya munfarid menjadi berjamaah. Yang kedua, mengatur sholat supaya berdirinya tidak lama, maka dengan cara memendekkan bacaan, memperbanyak rakaat. Niku. Tapi sekarang pemerintah Arab Saudi, karena sholat 23 itu ternyata memakan waktu lama, sementara jamaah itu tidak mesti bisa bareng, maka 2 tahun yang lalu sampai sekarang sholatnya bukan 23 tetapi 13.
Apa tujuannya? Supaya ada shift kedua bagi mereka yang terlambat datang. Niku karena saking banyaknya orang yang sholat malam. Paham nih nggih? Iya, jadi monggo. Jadi jenengan boleh-boleh saja sholat tahajud cuman 3 rakaat boleh, boleh. 1 rakaat boleh, boleh. 2 rakaat boleh, boleh, tapi tidak ditutup witir. Okay? Sampai berapa ya? Sampai jenengan semampune. Diukur saja lah kira-kira sepertiga malam akhir sampai subuh pirang menit, pirang jam. Lan jenengan nek macane menikmati bacaan, kalau menikmati bacaan itu 1 rakaat bisa 5 menit menikmati bacaan. Nggih, ruku menikmati, itidal menikmati. Jadi 1 rakaat itu 5 menit. Pangapunten. Tapi nek sing waton salat ya mungkin hanya 1 menit serakaat. Nah, sing bisa hafal ya. Nah ya. Ya kayak mau ya malah pirang detik ya serakaat kan niku. Iya, jadi tergantung satu kondisi fisik waktu itu lagi awake seger orang ngantuk. Tapi nek wis lagi ngantuk ya angel kan dihitung berapa malah sok kelalen. Nah, ini. Maka saya kutipkan ini pendapatnya Ki Dahlan. Menjadi orang Islam itu tidak boleh menyembunyikan identitas. Berusahalah kamu menjadi orang Islam yang berani menunjukkan identitas yang sebenar-benarnya, bukan malah menyembunyikannya. Kalau jenengan meyakini sholat tarawih 11, lakukan sholat tarawih 11. Sebelumnya ditambah iftitah 2 menjadi 13. Ya tunjukkan, saya sholatnya 11. Soal nanti saya akan sholat lagi apa tidak, itu sudah urusan individu pribadi. Tapi artinya saya tidak akan melarang jenengan untuk menambahi sholat pada waktu malam setelah tarawih. Yang tidak boleh adalah witirnya 2 kali. Kenapa tidak boleh witir 2 kali? Yang nopo? Jadi genep. Genep betul. Lah iya, misalkan siki telu, mengko bengi siji, dadi pira? 4. Lah berarti orang witir. Nah, padahal sholat witir itu sholat yang paling disukai Allah. Ganjil itu yang paling disukai di antara sholat yang genap. Genap dan ganjil milik Allah, tapi Allah lebih senang yang ganjil. Itu, okay? Maka minimal sholat malam itu 1 witirnya, okay? Itu. Yang kedua, kebenaran suatu hal itu tidaklah ditentukan oleh seberapa banyak orang yang mengikuti. Jadi kebenaran itu tuh karena wong kene nglakoni kabeh ya mesti apik. Urung tentu. Kebenaran itu tidak diukur dari banyaknya orang. Kelompokmu tak sepedil, kelompokku sing akeh lah berarti sing bener ya udu. Jadi benar dan salah itu bukan tergantung pada berapa yang mengikuti, tetapi kebenaran itu adalah milik Allah dan kita dianjurkan untuk tidak menyembunyikannya. Meskipun panjenengan melakukannya seorang diri, ya. Inilah memaknai makna al-jamaah. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang apa ini makna jamaah pada hadis fahuwal jamaah, ketika Nabi ditanya tentang umat Islam akan terpecah jadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 surga. Manhum ya Rasulullah, siapa dia? Maka fahuwal jamaah, dia adalah al jamaah. Pada hadis lain nanti dari Ali, hadisnya mauquf, dikatakan bahwa al jamaah itu al haqu walau kana wahdah, melakukan kebenaran meskipun kau seorang diri. Jadi al jamaah itu artinya orang yang melakukan kebaikan hak meskipun seorang diri. Jadi al jamaah itu bukan sing akeh, ya. Fahuwal jamaah. Kenapa fahuwal jamaah sedidik dikatakan jamaah? Kira-kira apa? Belum sedidik kok ngomongnya jamaah.
Nah, contoh teng mriki tetel ya. Seumpama nang tetel ki mung ana wong siji tok lah utawa loro sing lakoni sesuatu sing ora pada karo masyarakat. Loro ku akeh apa sedidik? Sedidik dibanding masyarakat sing ribuan mungkin nggih. Tapi wong loro ki kemudian metu sekang tetel maring pengadegan. Ternyata pengadegan akeh kancane. Utawa maring Purbalingga lho dikumpulan dening nang alun-alun akeh temen sing kaya nyong lah. Maka jamaah itu orang sekumpulan orang banyak, tapi di suatu tempat dia menjadi minoritas atau munfarid sendirian, tapi sendirian itu dia melakukan sesuatu yang hak, maka sendirian di lokasi itu dia disebut jamaah. Kapan? Kenapa dia jamaah? Jane kansane akeh neng kana-kana mung neng kene dewekan. Wawal jamaah, jadi orang yang menegakkan kebenaran. Makatan Bapak Ibu insyaallah paham nggih niki tentang sholat malam. Nggih insyaallah silahkan monggo, tidak perlu dipermasalahkan akan iftitah apa tidak, kowe kari-karine mengko takmir sing memutusna. Ya, silahkan arep dewek-dewek apa arep jamaah, nek jamaah arep sir apa jahar, ya gue perlu disepakati. Oh di sini ada sendiri-sendiri. Oh ya sudah monggo, monggo. Kalau akan yang melawan itu silahkan. Sing orang lakoni kepriwe? Ya ora apa-apa. Jadi omong rika jare Muhammadiyah ora iftitah sih kepriwe lah. Ya nggak usah, ya. Karena keyakinannya loh iftitah itu kan pada waktu malam. Nabi kan waktu tahajud lah, kan orang tahajud. Ya silahkan monggo lagi, jadi jangan saling mengklaim. Soal nanti apakah mau dua-dua, apakah empat-empat, imam yang memutuskan bersama jamaah. Monggo bapak-bapak pada kali-kali nopo sekawan-sekawan. Di sini berapa? Oh 4. Oh kadang 2, kadang 4 lah monggo. Saya termasuk yang seperti itu nang mushola. Nek aku ngimami toko menun disit. Kali-kali nggih Bapak Ibu nggih. Ngasuk maning sekawan-sekawan nggih. Nggih. Badhe 8 sisa nopo sekali rakaat. Ya, kula sing jawab mboten. Dene mboten Pak, kelalen lah wis medung 4 besok kelalen nggih pemaning 8. Tapi Nabi pernah sholat 8 rakaat dengan 1 salam. Nah, pernah niku luar biasa nggih. Lah kula ora habis pikir 8 rakaat sih kepriwe, mungkin nek dewek ya wis jelas kelalen nggih 6 apa 7, 5 apa 4 niku malah ora rambung-rambung mikirin niku tok nggih. Lah ini soal witir dimulai dari 1 sampai 7 monggo. Panjenengan misal taraweh kemudian orang ditutup witir ya. Bapak Ibu, saya menganjurkan tarawih itu tidak dilakukan di rumah. Kula ulangi, mangkoma ma'al imam hatta yunsurifa kutibalahu qiyamul lailatin, kata Nabi. Itu khusus untuk sholat malam. Siapa yang berdiri di belakang imam, ini pada waktu Ramadan, sampai selesai, maka akan dicatat baginya sama seperti sholat malam semalam suntuk. Jadi nek jenengan wis meyakini sholat tarawih ke wengi-wengi urusan tahajud ngamping lho, pada be sholat sewengi nutup dengan syarat sampai selesai nggih. Tapi kalau akan nafilah sholat tambahan ya monggo itu. Nggih, jadi sholat malam tarawih itu dianjurkan di masjid. Kenapa tidak di rumah masing-masing? Jadi sapi-kapi ke sholat sunnah neng omah. Untuk memeriahkan Ramadan, untuk memuliakan malamnya. Itu bedanya di situ. Makatan wallahu a'lam bisawab, nasru minallah wa fadlul qarib wa basyiril mu'minin akhirul qali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.